Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putra Isubui. Saya dari kelas 3 TKJH dari Fakultas Politeknik Negeri Kupang dengan NIM 2323709204. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh. Yang pertama ada variabel, yang kedua ada tipe data, dan yang ketiga ada operator, keempat ada struktur kontrol, yang kelima ada fungsi atau metode, keenam ada array, ketujuh ada increment, dan yang ke-8 ada decrement. Baik, yang pertama ada variabel. Variabel merupakan memori yang dicadangkan yang berfungsi untuk menyimpan nilai-nilai. Di sini ada contoh yang pertama yaitu variabel dengan tipe data integer. Di sini ada umur sama dengan 25. Umur adalah variabel dan 25 adalah integer. Dan contoh yang kedua, variabel dengan tipe data float. Tinggi sama dengan 1.75. Variabelnya adalah tinggi dan 1.75 adalah float. Berikut contoh yang ketiga, variabel dengan tipe data string. Variabelnya yaitu nama dan Budi adalah string. Contoh yang keempat adalah variabel dengan tipe data boolean. IS mahasiswa sama dengan true. Dan contoh yang kedua adalah tipe data. Tipe data dalam kategori yang mendefinisikan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel operator yang dapat dilakukan terhadap nilai tersebut. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama, tipe data primitif. Integer int bilangan bulat. Contoh yang pertama, umur sama dengan 30. Dan yang kedua adalah float, bilangan desimal. Contohnya tinggi sama dengan 1.75. Dan contoh yang ketiga adalah string, urutan karakter teks. Contoh nama sama dengan kutip 2 Andi. Dan yang berikut contoh dictionary, kumpulan pasangan kunci nilai yang tidak terturut. Contoh mahasiswa sama dengan buka kurung kurawan kutip 2 nama titik 2 kutip Budi koma umur titik 2 21. Dan yang ketiga, tipe data khusus, kumpulan data unik yang tidak terturut. Contoh yang pertama, angka unik sama dengan 1,2,3,3. Berikut non-type, menyatakan tidak ada nilai atau kosong. Contohnya hasil atau none, berarti tidak ada nilai yang sama, guys. Berikutnya primitif atau integer float string boolean, composite list group dictionary. Berikut khusus set non type. Tipe data membantu kita dalam mendefinisikan bagaimana kita ingin memanipulasi dan menyimpan informasi dalam program. Dan yang ketiga adalah operator, di mana simbol yang digunakan untuk melakukan operator pada suatu atau lebih variabel atau nilai. Berikut adalah beberapa contoh beserta penjelasan. Contoh yang pertama, operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika. Penjumlahan. Contoh yang pertama, A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Hasil sama dengan A tambah B, hasilnya 8 karena 5 tambah 3 hasilnya 8 ya, guys. Pengurangan. Contoh hasil A kurang B sama dengan 2 karena 5 kurang 3 hasilnya 2. Perkalian. Contoh hasil A kali B hasilnya 15 karena 5 kali 3 hasilnya 15. Berikutnya adalah pembagian. Contoh hasil A, hasil sama dengan A garing B, hasilnya 1.666.
pembagian bulat atau garis miring 2. Contoh, hasil sama dengan A garis 2B, hasilnya adalah 1. Modulus atau penghasilan sisa bagi. Contoh, hasil A persen B, hasilnya sama dengan 2. Dan yang berikut, Boelan atau bold nilai kebenaran yaitu true atau false. Contohnya adalah is aktif sama dengan true. Kedua, tipe data komposit. Kumpulan data yang terturut dapat diubah. Contoh yang pertama, buah sama dengan buka kurung apel, koma jeruk, koma pisang. Kumpulan data yang terturut dan tidak dapat diubah. Contohnya, koordinat sama dengan buka kurung 10.5, 20.3 tutup kurung. Dan yang berikut, pangkat kali penghitung pangkat. Hasil sama dengan A pangkat 2, hasilnya adalah 25. Berikut operator pembandingan. Digunakan untuk membandingkan dua nilai sama dengan. Contoh, sama dengan A sama dengan B, hasilnya sama dengan false. Tidak sama. Contoh, tidak sama dengan A tanda seru sama dengan B, tidak sama atau sama dengan true. Dan yang berikut, lebih besar. Contoh, lebih besar sama dengan A lebih besar dari B, berarti true karena tidak sama guys. Lebih kecil dari. Contoh, lebih kecil sama dengan A lebih kecil dari B, berarti A lebih kecil dari B, berarti false. Kemudian yang ketiga, lebih besar atau sama dengan. Contoh, lebih besar atau sama dengan A lebih besar sama dengan B, berarti sini nyatakan lebih besar sama dengan atau true. Berikutnya, lebih kecil atau sama dengan. Contoh, lebih kecil sama dengan A lebih kecil sama dengan B, lebih kecil sama atau false. Berikutnya yang ketiga adalah operator logika. Digunakan untuk melakukan operasi logika. Pertama, N mengembalikan true jika kedua operator true. Contoh yang pertama, kondisi sama dengan A lebih besar dari 2, N, B lebih kecil dari 5, kondisi true. Berikut OR, mengembalikan true jika salah satu operator true. Contoh, kondisi sama dengan buka kurung A lebih kecil daripada 2, OR B lebih besar daripada 5, kondisi true. Not, mengembalikan nilai bool. Contoh, kondisi sama dengan not A lebih besar daripada B, kondisinya sama dengan true. Dan berikut operator penugasan. Digunakan untuk menetapkan nilai pada variabel. Penguasaan sederhana sama dengan. Contoh, yang pertama, A sama dengan 10. Ini contoh sederhana guys. Berikut penugasan tambahan. Contoh yang pertama, A tambah sama dengan 5. Dan yang berikut, penugasan kurang. Contoh, A kurang sama dengan 3, A sama dengan 12. Penugasan kali. Contoh, A kali sama dengan 2, A berarti sama dengan 24. Penugasan bagi. Contoh, yang pertama, A bagi sama dengan 4, maka A-nya adalah 6. Dan yang berikutnya, struktur kontrol. Struktur kontrol adalah bagian penting dari pemrograman yang menentukan alur
Eksekusi program. Struktur kontrol memungkinkan program untuk membuat keputusan dan melakukan perulangan. Berikut adalah beberapa jenis struktur kontrol beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, struktur kontrol percabangan. Digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, if statement. Menjalankan blok kode jika kondisi benar. Seperti contoh ini ya guys, teman-teman. Umur sama dengan 18. If umur lebih besar sama dengan 18.2. Print Anda sudah dewasa, karena ini nilainya sesuai guys. Dan contoh yang kedua, if else statement. Menjalankan blok kode berbeda berdasarkan kondisi. If umur lebih kecil daripada 18.2. Print buka kurung kutip 2 Anda masih remaja titik kutip 2 tutup kurung. Else titik 2 print buka kurung titik petik 2 Anda sudah dewasa titik petik 2 tutup kurung. Dan yang ketiga, if elif else treatment. Menangani beberapa kondisi. Contohnya, if umur lebih kecil daripada 13.2. Print buka kurung petik 2 Anda anak-anak titik petik 2 tutup kurung. Elif umur lebih kecil daripada 18.2. Print Anda adalah remaja. Dan yang ketiga adalah else print buka kurung titik 2 Anda sudah dewasa. Dan yang berikutnya lagi, struktur kontrol perulangan. Digunakan untuk mengulang blok kode beberapa kali, seperti for loop, mengulang berdasarkan koleksi atau rentang. Contohnya seperti ini di bawah ini. For i in rank 5. Print i mencetak angka 0 hingga angka yang keempat. Dan yang berikut adalah flip flop. Mengulang selama kondisi benar. Contohnya, hitung sama dengan 0 while hitung lebih kecil daripada 5. Print hitung tambah sama dengan 1 mencetak angka 0 hingga angka 4. Berikut adalah contoh menggunakan while untuk meniru perilaku do while. Contohnya, hitung sama dengan 0 while true titik 2. Print hitung, cetak nilai hitung ya guys. Ini seperti ini guys. Hitung tambah sama dengan 1 increment hitung angka 1. If hitung lebih besar sama dengan 5 cetak kondisi, kemudian break keluar dari loop jika hitung lebih besar daripada yang 5. Penjelasan. Blok kode dijalankan, nilai hitung dicetak, dan kemudian diincrement. Kedua, kondisi diperiksa setelah blok kode. Kita memeriksa apakah hitung telah mencapai angka 5. Jika ya, kita keluar dari loop dengan break. Dan yang ketiga, setidaknya satu kali blok kode dijalankan setidaknya sekali, bahkan jika kondisi awal sudah memenuhi syarat untuk keluar. Yang berikut adalah fungsi atau metode. Adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terorganisir, sehingga lebih mudah kita untuk membaca, diuji, dan digunakan kembali. Contoh fungsi dalam Python. Berikut adalah contoh sederhana fungsi dalam Python. Contohnya, definisi fungsi. Def tambah buka kurung a, b tutup kurung titik 2. Return a tambah b mengembalikan hasil penjumlahan memanggil fungsi. Dari sini memanggil fungsi, di sini definisi fungsi. Hasil sama dengan tambah buka kurung 5,3 tutup kurung, kemudian hasil mencetak lampa. Jadi di sini penjelasannya, definisi fungsi tambahkan definisikan dengan 2
parameter A dan B. Retur fungsi mengembalikan hasil penjumlahan A dengan B. Memanggil fungsi dipanggil dengan menggunakan argumen 5 dan 3 dan hasilnya disimpan dalam variabel hasil. Output atau nilai 8 dicetak ke layar. Mencetak ke layar, jadi seperti contoh yang di atas, mencetak angka 8. Dan yang berikutnya lagi, array. Struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan data yang sama. Elemen dalam array akan diakses menggunakan indeks yang biasanya dimulai dari 0. Array memungkinkan penyimpanan data secara terorganisir dan memungkinkan akses yang lebih cepat. Penjelasan array yang pertama. Contoh tipe data. Semua elemen dalam array biasanya memiliki tipe data yang sama, misalnya semua integer atau semua string. Yang kedua, indeks. Elemen dalam array diakses menggunakan indeks yang menunjukkan posisi elemen dalam array. Dan yang ketiga, ukuran tetap. Di banyak bahasa pemrograman, ukuran array ditentukan saat array diciptakan dan tidak dapat lagi diubah. Ada contoh array dalam Python. Di Python kita biasanya menggunakan list untuk tujuan yang sama, tetapi list bukanlah array dalam arti ketat. Namun berikut adalah cara menggunakan array dan Python menggunakan array. Ini contohnya dalam bentuk Python. Import array as ARR. Membuat array integer. Angka sama dengan AR titik array buka kurung kutip 1 i kutip koma buka kurung 1, 2, 3, 4, 5 tutup kurung. Mengakses elemen. Print buka kurung angka 0 tutup kurung mencetak angka 1. Print yang kedua angka 2 mencetak angka yang ketiga. Mengubah elemen. Angka 1 sama dengan 20. Jadi ini digabung jadi 20. Print angka. Mencetak array yang telah diubah, array 1, 20, 3, 4, dan 5. Menambah elemen. Angka 4, 6. Print angka. Mencetak array yang telah ditambah, array i 1, 20, 3, 4, 5, dan 6. Array adalah alat yang sangat berguna untuk menyimpan dan mengelola kumpulan data. Mereka memungkinkan akses yang efisien ke elemen berdasarkan indeks dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi pemrograman untuk menyimpan data terstruktur. Jadi teman-teman bisa simpan data secara terstruktur. Yang keenam adalah increment. Increment adalah operasi yang digunakan untuk menambah nilai variabel, biasanya dengan angka 1. Ini adalah konsep umum dalam pemrograman yang sering digunakan dalam perulangan dan perhitungan. Di sini ada contoh. Yang pertama, increment dalam berbagai bahasa. Yang pertama adalah Python. Di Python kita tidak memiliki operator plus, jadi kita menggunakan tambah sama dengan untuk melakukan increment. Jadi contohnya menggunakan increment, hitung sama dengan 0. Increment menggunakan tambah sama dengan, hitung tambah sama dengan adalah 1. Print hitung, mencetak angka 1 guys. Jadi ini hitungnya dicetak angka 1 menggunakan log. For in range 5.2, hitung tambah sama dengan 1, menambah angka 1 pada setiap integrasi. Kemudian print hitung, mencetak angka 5 yang ini. Angka 5 nya kita mencetak guys. Dan penjelasan increment. Yang pertama, tujuan increment sering digunakan untuk menghitung jumlah atau untuk interaksi dalam perulangan. Dan kedua, operasi.
Biasanya operasi dilakukan dengan menambah nilai 1 ke variabel. Dalam beberapa bahasa pemrograman ada operator khusus untuk melakukan ini, seperti tambah, double plus. Dan yang kedua adalah JavaScript. Di JavaScript kita dapat menggunakan operator plus, double plus untuk melakukan increment. Berikut adalah contoh. Hitung sama dengan 0, titik koma. Garis miring 2 increment menggunakan operator double plus, hitung double plus titik koma. Console in log, buka kurung, hitung tutup kurung titik koma. Garis miring 2 mencetak angka 1. Di sini dimintakan untuk mencetak angka 1. Kemudian garis miring 2 menggunakan loop. For buka kurung let i sama dengan 0, titik koma. I lebih kecil daripada 5, titik koma. I tambah atau double plus tutup kurung. Hitung double plus titik koma. Double slash menambahkan 1 pada setiap integrasi. Close titik log atau hitung. Slash 2 mencetak angka 6. 5 tambah 1 jadi mencetak angka 6. 5 tambah 1 6. Jenis-jenis increment. Prime increment, buka kurung double plus i tutup kurung titik 2, menambahkan nilai variabel sebelum digunakan dalam ekspresi. Yang kedua post increment, buka kurung i double plus tutup kurung titik 2, menambahkan nilai variabel setelah menggunakan dalam ekspresi. Yang ketujuh adalah decrement, adalah operasi yang digunakan untuk mengurangi nilai variabel, biasanya dengan 1. Ini merupakan konsep yang umum dalam pemrograman, sama halnya dengan increment, dan sering digunakan dalam perulangan atau perhitungan. Berikut adalah contoh decrement dalam berbagai bahasa. Yang pertama, Python. Di Python kita tidak memiliki operator kurang, double kurang, koma, jadi kita menggunakan kurang sama dengan untuk melakukan decrement. Jadi contohnya menggunakan decrement, hitung sama dengan 5, decrement menggunakan kurang sama dengan, hitung kurang sama dengan adalah 1, print hitung mencetak angka 4. Jadi 5 dikurang 1, 4. Jadi mencetak angka 4. Menggunakan loop. While hitung lebih besar daripada 0. No. Titik 2 print hitung mencetak angka 4, 3, 2 dan 1. Hitung kurang sama dengan 1, mengurangi 1 pada setiap integrasi. Jadi 4 nanti dikurang 1, 3 kurang 1, 2 kurang 1, 1 kurang 1. Penjelasan berikut decrement. Tujuan decrement digunakan untuk mengurangi nilai, seringkali dalam konteks perulangan atau ketika mengurangi jumlah suatu variabel. Dan penjelasan yang kedua tentang operasi, biasanya dilakukan dengan menggunakan mengurangkan nilai 1 dari variabel. Banyak bahasa pemrograman memiliki operator khusus untuk melakukan ini seperti double kurang, titik. Dan yang berikutnya, contoh yang kedua yaitu JavaScript. JavaScript kita dapat menggunakan operator double kurang untuk melakukan decrement. Contohnya let hitung sama dengan 5. Double slash decrement menggunakan operator double kurang, hitung double kurang. Calls titik log buka kurung hitung tutup kurung titik koma. Slash mencetak angka 4. Jadi 5 ini nanti dikurang dengan 1 jadi 4, jadi kalian mencetak angka 4. Terus slash double slash menggunakan loop. For buka kurung let i sama dengan hitung titik koma. I lebih besar daripada angka 0, titik koma, i double kurang tutup koma. Buka kurung kerawal. Close i log buka kurung i
tutup kurung, titik koma, slash 2 mencetak angka 4, 3, 2, dan 1, tutup kurung kurawal. Jenis dekremen. Yang pertama predekremen, buka kurung, double kurang i, tutup kurung, mengurangi nilai variabel sebelum menggunakan dalam ekspresi. Yang kedua post dekremen, buka kurung, i, double kurang, tutup kurung, mengurangi nilai variabel setelah menggunakan dalam ekspresi. Ya, sekian dari saya yang bisa saya jelaskan sedikit. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Shalom.